Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Lestari dengan NIM C1 channel 21280. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, konsep dasar akuntansi menurut AA, OI, FI, dan pemikir Islam. Kerangka konseptual akuntansi. Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian laporan keuangan memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Tujuan kerangka dasar. Yang pertama ada penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Pengguna dan kebutuhan informasi. Investor sekarang dan potensial, pemilik dana CARD, pemilik dana syariah temporer, pemilik dana titipan, membayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat. Paradigma dan kebutuhan informasi. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kehidupan kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material maupun spiritual. Paradigma dasar menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik, buruk, benar, dan salahnya aktivitas usaha. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Asas akuntansi syariah. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Yang kedua keadilan, mendapat sesuatu hanya pada dasarnya dan tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Kemaslahatan. Segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Yang terakhir ada keseimbangan. Keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Karakteristik transaksi syariah. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip paling paham dan saling ridho. Prinsip kebebasan bertransaksi di sepanjang objeknya halal dan baik. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman dan unsur maisir, tidak mengatur unsur goror dan haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Tidak ada distori harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap. Konsep dasar akuntansi menurut AAOI, FI, dan pemikir Islam.
Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAO FI yaitu sebagai berikut. 1. Dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada standar akuntansi. Yang ketiga, tujuan akan membantu memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi. Pendekatan yang digunakan oleh pemikir Islam dalam AOIFI untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Jika diketahui konsisten atau sesuai, maka akan diterima. Sedangkan jika diketahui tidak sesuai, maka akan ditolak. Hal ini didasarkan atas kemudahan dan tingkat penerimaan oleh masyarakat luas atas konsep kontemporer tersebut. Akuntansi syariah memberikan penekanan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Sekian penjelasan materi 6 dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.